Pada part ke-91 diambil dari light novel bab 228 sampai dengan 229 Kekuatan Naga Hitam. Menara sihir pertama dari klan Zippley. Akhir-akhir ini Keliak menghabiskan sebagian besar waktunya di lantai atas menara yang sering disebut Tower of Thales ini. Murah kan? Ya. Kami ingin menemukan Misha, tapi malah menemukan ikan yang jauh lebih besar. Keliak berbicara, mengetuk bola kristalnya dengan ujung jarinya. Kadun duduk di hadapannya dalam wujud manusia, mengerutkan kening dalam-dalam. Apa gunanya? Sial. Bagaimana aku bisa kehilangannya tepat di depan mataku sendiri? Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sudah lama sejak aku melihatmu begitu kesal. Aku tidak hanya kesal. Aku hampir tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Astaga, jika aku menangkap Murakan, aku juga bisa memanggil kontraktornya. Kontraktor Solderet, bahan paling penting untuk pemulihan batu Dewa Iblis oleh klan Zippley. Keliak dan para pemimpin Zippley mulai memperhatikan kemungkinan aktivitas kontraktor Solderet pada tahun 1795. Ini sebelum Jin bertemu Andre Zippley. Itu adalah tahun yang sama Jin memulai hidupnya sebagai pembawa bendera cadangan. Saat itu, Kadun diberitahu oleh naga bumi dari Vermont, Rabus dan Untiele, bahwa mereka telah bertemu dengan Murakan. Tetapi bahkan setelah mendengar berita itu, Keliak dan Kadun berasumsi bahwa jika seekor naga telah membunuh Andre Zippley dan Biureta, kemungkinan besar itu adalah Misha. Apakah Murakan terbangun dari tidurnya atau tidak? Mereka memutuskan bahwa mustahil baginya untuk menghadapi Andre dan Biureta dengan kekuatannya yang melemah. Yah, itu benar. Tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa naga bumi Vermont tidak mengada-ada. Kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk mencari peluang yang lebih baik. Lagi pula kau bilang dia tidak memiliki kekuatan lamanya, kan? Kekuatan lamanya. Jelas, Keliak tidak memiliki pengalaman langsung tentang kekuatan lama Murakan. Dia hanya diberitahu oleh kesaksian naga dan catatan lainnya. Di sisi lain, Kadun sangat mengenal kekuatan menakutkan Murakan saat itu. Siapa tahu, dia mungkin mendapatkannya kembali. Apakah mungkin memulihkan hati naga tanpa batu Dewa Iblis? Aku belum pernah melihat kasus seperti itu, tapi naga hitam sangat berbeda dari kebanyakan naga. Kemungkinan besar dia berkeliaran di sekitar Santele untuk mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Mata Keliak berbinar penuh intrik. Apakah benar-benar mungkin untuk memulihkan hati naga atau tidak? Fakta bahwa Kadun bereaksi seperti ini membuatnya penasaran. Jika kamu berkata begitu, itu hanya membuatku ingin melawan Murakan dengan kemampuan terbaiknya. Mungkin tidak terlalu buruk jika dia muncul kembali dengan seluruh kekuatannya. Jangan memikirkan ide-ide mengerikan seperti itu. Ngomong-ngomong, aku lebih khawatir tentang Holy King. Kami menggunakan Create Guardian Society tanpa mendiskusikannya dengannya, jadi dia mungkin akan segera datang untuk mengeluh. Orang itu sangat melelahkan, dan lebih dari itu setiap harinya. Dia kaku dan sangat membenciku. Apa yang harus dilakukan? Keliak membawa tangannya ke dahinya dan mengguncang tubuhnya. Kemudian dia secara berlebihan menunjukkan kekhawatirannya dan membentuk senyum lebar. Haruskah aku membunuhnya saja? Lagi pula, pria itu sudah cukup tua. Ketika dia meninggal, dia lebih mungkin pergi ke surga daripada neraka, jadi itu juga bukan hal yang buruk untuk Miklan. Kadun menggelengkan kepalanya pada kesimpulan Keliak. Sialan, dasar bajingan gila. Haha, apakah itu terlalu banyak? Kelompok Jin lolos dari Santele tanpa banyak masalah, berkat bantuan Lani. Dalam prosesnya, mereka menghadapi sekitar 6 ksatria suci dari Create Guardians dan juga harus bertahan dalam pengejaran saat melarikan diri dari kota. Tetapi kelompok itu tidak memiliki masalah besar untuk menghindari mereka dan berhasil mencapai portal negara feodal Shoal. Sebelum peredaran di daerah itu dibatasi, yang harus mereka lakukan sekarang adalah membuat jalan memutar yang salah untuk mencegah penjaga Credo melacak. Mereka ketikan, tujuan awal mereka sekarang akan selesai. Tapi Jin dan teman-temannya tidak bisa bahagia. Murakan menjerit kesakitan di pelukan Jin. Tubuh kecilnya sepanas nyala api. Meski berwujud kucing, ia tetap mempertahankan damage yang ditimbulkan oleh Kadun. Tidak seperti transformasi biasanya, wujud Murakan saat ini tidak ada hubungannya dengan keinginannya sendiri. Setelah menderita luka kritis, dia secara tidak sadar berubah menjadi keadaan yang paling menguntungkan untuk kelangsungan hidupnya. Transformasi paksa seperti itu adalah fenomena langka yang hanya diamati pada naga yang sangat kuat.
Tentu saja, masalahnya adalah dia saat ini berkurang menjadi tidak lebih dari seekor kucing biasa. Jin, kamu harus memberinya lebih banyak air. Suhu tubuhnya tampaknya perlahan menurun, seperti yang dikatakan Lani. Ada beberapa batasan kritis yang dihadapi naga ketika berubah menjadi makhluk apapun selain manusia, dan batasan yang paling parah adalah yang dihadapi murahan saat itu. Jika mereka melewatkan periode pengembalian yang valid, naga tidak akan pernah bisa kembali ke bentuk aslinya dengan sendirinya. Terlepas dari apa yang telah dia ubah, naga itu akan direduksi menjadi identitas makhluk itu dan perlahan kehilangan identitasnya sendiri sebagai naga. Jin mengambil air di tangannya, yang dijilat Murakan dengan lidahnya. Untuk saat ini, mereka tidak memiliki cara untuk mengembalikan Murakan ke wujud aslinya. Itu karena kekhasan naga hitam. Naga lain manapun yang tidak gelap dapat menerima bantuan dari naga lain manapun untuk kembali ke keadaan semula. Tapi naga hitam hanya bisa dibantu oleh naga hitam lainnya. Dan dengan hanya 2 naga hitam yang aktif pada saat itu, kelompok itu hanya memiliki satu hal yang harus dilakukan. Menemukan Misha, saudara perempuan Murakan, yang awalnya mereka tuju. Kurasa aku tidak pernah membenci menjadi naga hitam seperti yang kulakukan hari ini. Begitu kita kembali, kita akan memeriksa rute yang direncanakan Murakan lagi dan segera melanjutkan pencarian kita di tempat-tempat itu. Jangan terlalu khawatir, Tuan Jin, karena dia masih hidup, aku yakin kita akan segera menemukan solusinya. Aku tidak menyangka kamu mampu mengatakan hal seperti itu, Kuzan. Seperti yang dikatakan Kuzan, dia masih hidup, dan kita juga tahu bagaimana mengembalikannya ke wujudnya, jadi mari kita kembali sekarang. Rombongan mengambil jalan memutar hingga keesokan paginya dan kembali ke Tikan. Mereka ingin kembali secepat mungkin karena kondisi Murakan, tapi meninggalkan jejak bisa mengundang lebih banyak masalah daripada kesatria suci dari perkumpulan wali. Itu bisa dengan sangat baik mengarahkan Kadun dan para penyihir Ziple langsung ke Tikan. Untungnya, suhu tubuh Murakan turun di malam hari, meski ia masih melanjutkan tangisannya yang lemah. Tuanku, dia kembali. Tampaknya makhluk iblis dari Santelle adalah Murakan. Tapi Murakan tampaknya tidak baik-baik saja. Apakah dia terkena naga api itu? Suruh semua orang untuk berkumpul di kantor. Juga, kumpulkan semua penyembuh dimension yang mahir dengan hewan. Hewan, tuanku. Buru-buru. Dimengerti, tuan. Saya akan segera mengumpulkan para penyembuh. Tapi tuanku, yang lain perlu waktu untuk mencapai kantor sekarang. Bahkan, saya pikir akan lebih baik jika Anda sendiri yang pergi ke resepsi, tuanku. Mengapa? Apakah ada yang salah? Jet menganggukkan kepalanya. Kemudian dia melihat sekeliling seolah-olah dia tidak ingin ada yang mendengarnya dan berbisik. Jadi, tentang itu. Kamu tahu, adik Murakan, kan? Maksudku, Nona Misha ini. Apakah kamu punya berita tentang Misha? Ada apa dengan Misha? Jin dan Kui Kantel melangkah maju untuk bertanya. Jet hampir melompat kaget. Oh, bahkan jangan menyebut dia. Dia benar-benar pengganggu. Aku jamin dia adalah saudara perempuan Murakan. Dia tiba menerobos masuk ke Menshan sekitar 5 menit yang lalu, tapi dia mulai memukul orang begitu dia tiba, dan... Apa? Jin dan Kui Kantel saling memandang sebagai tanggapan. Kurasa Brice adalah orang pertama yang mengetahuinya. Brice bilang dia menggunakan beberapa trik untuk tiba-tiba muncul di aula resepsi Menshan. Kemudian Brice seharusnya bertanya padanya dengan heran, kamu pikir kamu ini siapa, dasar pencuri jalan? Dan setelah mengatakan itu, apakah sesuatu terjadi pada Brice? Kali ini, Kuzan mendorong wajahnya ke arah Jet. Oh, wow, ini masalah. Kurasa rahang pria itu juga akan terkilir. Jin dan Kui Kantel tersentak dari keterkejutan mereka dan mulai berlari menuju resepsi juga. Woa, tuanku. Biarkan aku ikut denganmu. Hati-hati. Mengapa Misha ada di sini, dan bagaimana dia bisa sampai di sini? Dan kekerasannya? Apakah dia memusuhi teman mereka di Tikan? Apakah dia bisa mengembalikan Murakan ke keadaan semula? Apa yang harus dia lakukan jika dia mengatakan dia tidak bisa? Atau lebih buruk lagi, dia tidak mau? Segala macam pertanyaan berputar-putar di benak Jin saat dia berlari menyusuri lorong. Apa yang ditemukan Jin dan Kui Kantel sesaat kemudian adalah Kuzan, tapi benar-benar tergeletak di lantai seperti cucian basah. Tubuhnya gemetar karena kejang. Di luarnya, pemandangan yang agak aneh terbuka. Orang pertama yang menarik perhatian mereka adalah seorang wanita dengan rambut hitam dan mata tajam yang kembali ke meja dan duduk bersila setelah rahang Kuzan terkilir. Itu Misha. Lihat, itu kakak laki-laki Jin. Tuan Jin, dia ada di sini, haha. Anehnya, Euria ada di pelukan Misha. Di sampingnya adalah Latrie, menyajikan teh dan kue di atas piring.
Tangan Latrie gemetar. Liar saat dia memegang piring. Kashmir, Yulian, Enya, dan bahkan Gili sedang duduk di meja. Alisa tidak ada di Menshan saat dia memenuhi tugas penjaga pertahanannya. Kashmir memiliki senyum bisnis yang sopan. Yulian tampaknya tidak berubah, tapi tangannya gemetar seperti tangan Latrie. Enya bernasib sedikit lebih baik, tapi dia tampak cukup terguncang setelah melihat dua orang langsung jatuh pingsan. Hanya Gili yang cukup tenang untuk menyajikan kue di piring Misha. Jin dan Kui Kantel sempat terkejut dengan pemandangan itu. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah kegilaan. Ah, tapi tunggu. Wanita itu adalah Misha. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Tepat setelah mengatasi kekuatan Temar dalam bentuk Fata Morgana ketiga dari padang pasir besar Mitra. Jin dengan cepat tersentak kembali ke akal sehatnya. Dia tidak tahu mengapa Misha menyebabkan begitu banyak masalah pada saat kedatangannya, tetapi tidak ada hal baik yang datang dari kepanikan. Kupikir aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tapi ternyata aku salah. Naga besar yang terhormat, Nona Misha. Aku Jin Rankandel. Misha mengangguk dengan wajah polos. Ya, tapi karena kita tidak pernah bercakap-cakap di padang pasir yang luas, ini praktis pertama kalinya kita bertemu. Aku senang bertemu denganmu, kontraktor 1000 tahun. Apakah saudaraku yang bodoh itu yang kau pegang? Itu benar. Faktanya, kami berharap menemukanmu demi Murakan. Seperti yang bisa kamu lihat. Aku tidak ingin melihat benda itu, jadi letakkan di tempat lain. Pertama, duduklah di sini. Aku tidak ingin membuang waktu. Jet cukup pintar untuk melepaskan Murakan dari tangannya dan membawanya ke penyembuh. Kui Kantel, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, Misha. Kamu seharusnya memberitahu kami bahwa kamu akan datang. Kamu menjadi lebih cantik sejak terakhir kali aku melihatmu. Kamu akan disia-siakan oleh saudara laki-lakiku itu, jadi kuharap kamu melupakan si bodoh itu secepat mungkin. Kui Kantel pura-pura batuk seolah malu dan melambaikan tangannya. Jangan mempermalukanku seperti itu. Kamu baru saja datang. Tapi Misha, yang terpenting, kondisinya cukup buruk. Aku tahu. Dia pasti dipukul oleh Kadun. Aku akan menyembuhkannya nanti. Mengapa kamu tidak memberitahuku bagaimana kabarmu belakangan ini? Sudah lama sejak aku berada di masyarakat manusia. Aku bisa menggunakan beberapa cerita. Kui Kantel berpikir untuk menyebut Murakan sekali lagi tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia merasa kondisi Murakan mungkin tidak akan seburuk ini jika Misha tidak terlalu mengkhawatirkannya. Kurasa sudah terlalu lama untuk memberikan kabar terbaru, Misha. Pasti sudah lebih dari 500 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bukankah kita pernah bertemu sekali di kerajaan Mila sekitar 200 tahun yang lalu? Mungkin. Bagaimanapun juga, ini sudah lama sekali. Ya, aku baik-baik saja, seperti yang kau lihat. Berkat bocah ini, aku menetap di sini dan sekarang tinggal dengan kontraktor Olta. Kui Kantel menunjuk ke arah Jin dengan tatapannya. Tatapan Misha juga beralih ke arah Jin. Dia anak yang cerdas dan kuat. Aku melihat beberapa cobaan yang dia jalani di Gurun Besar Mitra. Aku cukup terkejut ketika dia akhirnya mencapai Temar dan menghunus pedangnya. Teman-teman Jin di Tikan juga mengetahui cerita itu karena dia telah menceritakannya kepada mereka. Misha tersenyum ketika dia mengingat waktu itu. Tapi senyumnya yang tampak polos menyembunyikan kesedihannya yang sudah lama ada. Temar Rankandel. Aku juga merasakannya saat itu, tapi entah kenapa, bocah itu memiliki aura yang mirip dengan Temar. Dia adalah patriark pertama dari klan Rankandel dan satu-satunya pria yang pernah dia cintai. Sejak kehilangan Temar, yang tersisa dalam hidup Misha hanyalah tugas dan misinya. Perannya adalah menjalankan urusan yang perlu dijalankan dan dicegah sebagai wakil Solderet. Dia juga merawat orang-orang yang mendapat bantuan dari Solderet dan kesejahteraan keturunan mereka. Jadi, aku tidak tahu kamu mengawasiku. Ujiannya berat, dan ada banyak momen tidak menyenangkan. Aku merasa malu, kata Jin. Jangan khawatir. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Meskipun cukup mengesankan saat kamu mengunyah kalajengking hidup itu. Saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Kamu ingin tahu bagaimana aku menemukan jalanku di sini, kan? Ya. Murakan. Idiot itu tidak akan pernah lepas dari jangkauanku. Aku menaruh mantra pelacak padanya ketika dia masih muda, tapi dia masih tidak tahu. Bodoh itu. Mantra pelacak. Itu sebabnya aku tidak pernah repot-repot menyelidiki seluk-beluk dunia manusia. Aku selalu waspada dengan gerakannya. Jika Murakan masih muda, itu berarti mantra pelacak telah aktif setidaknya selama beberapa ribu tahun. Jin akan merasa merinding ketika Kui Kantel tertawa terbahak-bahak. Kamu sama sekali tidak berubah, Misha.
Sudah lama aku tidak melihat pria itu dibodohi oleh seseorang. Semua orang percaya apapun yang aku katakan, tidak peduli seberapa konyolnya. Haha, kurasa kamu benar. Mantra pelacak seperti itu tidak mungkin ada. Jin canggung tertawa dan mengangkat bahu. Satu-satunya hal yang Murakan gunakan untuk energi bayangan adalah bertarung, tapi aku bisa melakukan beberapa hal lagi. Dengannya, kau tahu. Misalnya, seperti ini. Tangan kanan Misha membelai bayangan tangan kirinya yang terpantul di atas meja. Tapi segera, mata Jin melebar seperti anak kecil yang diperlihatkan trik sulap untuk pertama kalinya. Apa yang terjadi? Misha mencengkeram bayangan tangan kirinya dengan tangan kanannya, seolah sedang menyendok puding. Bayangan itu tidak hilang. Semua orang menatap tajam pada bayangan bulat di tangan kanan Misha. Kui Kantel, di sisi lain, sepertinya sudah lama melihat trik ini. Wah, seru Euria. Menjadi gadis muda dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Misha mengagumi kepolosannya yang seperti anak kecil sejenak, dan kemudian dia meniup bayangan di tangannya. Bayangan itu menyebar dan terbang menuju Jin dalam ribuan titik kecil. Ini hampir seperti tangan seukuran galaksi menuju ke arahku. Jin tidak menghindari bayangan Misha saat terbang ke arahnya. Bayangan itu diserap oleh Jin saat mencapainya dan menghilang. Jin tidak merasakan perubahan apapun saat bayangan memasuki tubuhnya. Satu-satunya perbedaan yang mencolok adalah bayangan di tangan kiri Misha sedikit memudar. Ya, kamu benar. Mantra seperti itu tidak ada. Tapi dengan kekuatan ilahi, itu mungkin. Aku bisa menemukan setiap makhluk yang telah kutaburkan bayanganku. Aku menaburkan bayanganku pada Murakan bodoh itu ketika dia masih muda, dan begitulah caraku mengikutimu ke sini. Misha lalu dengan lembut meletakkan Euria di tanah. Dia kemudian menyebarkan tubuhnya ke energi bayangan dan mulai melayang di atas kepala mereka. Dan begitulah caraku memasuki Menshan. Tidak mengherankan jika tidak ada yang menyadarinya. Itu adalah pemandangan yang menarik. Partikel-partikel yang menyusun Misha dapat berkumpul dan menyebar sesuka hati. Saat mereka berjauhan, hanya keberadaan debu gelap di area tersebut yang terlihat. Suara mendesing. Energi bayangan yang melayang di udara berkumpul dan berdiri di antara Jin dan Kui Kantel. Itu segera bergabung menjadi bentuk manusia, dan warnanya kembali. Misha ada di sana sekali lagi. Ini dia. Apakah ini menjelaskan beberapa hal sekarang? Jin hendak mengangguk. Tapi tidak. Seniman bela diri tidak boleh memperlihatkan punggung mereka seperti itu, tahu? Dia mendengar suara Misha tepat di belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat ada Misha lain. Ada satu Misha di depannya dan satu lagi di belakangnya. Nyatanya, ada Misha lain yang duduk di tempatnya dan memeluk Euria sekali lagi. Kui Kantel sudah terbiasa dengan kekuatan Misha, tapi seluruh ruangan hanya bisa menatap kaget. Wajah mereka semua seolah bertanya, apa yang saya lihat di sini? Terutama dalam kasus Latrie, yang baru saja mengkonfrontasi topik ketakutan abstrak dari masa kecilnya. Setelah menyaksikan kekuatan Misha, dia sepertinya siap pingsan kapan saja. Naga penjagamu adalah kucing penakut, Euria kecil. Tapi dia baik dan imut. Tampaknya itu benar. Dan dia juga membuat kue yang luar biasa. 3 Mishas mulai makan kue. Masing-masing dari mereka adalah nyata. Itu bukan hanya ilusi. Misha jelas menggunakan energi bayangan dengan cara yang berbeda dari Murakan atau aku. Apakah itu berarti saya bisa melakukan hal seperti itu juga? Tapi dia bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih berdampak dari itu. Apa? Ya ampun. Tuan Jin. Tuan Muda. Yulian, Kashmir, dan Gili melihat ke arah yang sama, menutupi mulut mereka dengan tangan. Ketika Jin mengikuti jejak mereka dan mengalihkan pandangannya, dia benar-benar terpana. Di ujung tatapannya adalah Jin Rankandel lainnya. Dia memiliki penampilan yang sama, pakaian yang sama, dan mata yang sama. Kui Kantel mengalihkan pandangannya dari Misha ke Jin baru seolah-olah dia juga belum pernah melihat yang seperti itu. Jin baru mengambil piring dan mendekati Jin asli. Kenapa kamu tidak mencobanya? Aksen dan nadanya identik dengan dirinya yang sebenarnya. Bahkan teman-temannya yang telah melihat itu semua bingung. Siapa sebenarnya Jin itu? Pasti pengalaman yang asing untuk menghadapi diri sendiri saat tidak ada cermin di sekitar. Tapi Misha terdengar seolah-olah itu bukan prestasi khusus, membuat seluruh perselingkuhan semakin aneh. Ini adalah kegilaan. Seolah-olah dia bukan kontraktor atau naga yang diperanakan oleh dewa. Seolah-olah dia sendiri adalah dewa. Jika Misha tidak bersahabat dengannya dan menjadi musuhnya. Pikiran itu saja sudah membuat punggungnya berkeringat dingin.
Dua Misha dan Jin yang memegang piring itu bubar, hanya menyisakan Misha yang memeluk Euria. Butuh Jin dan teman-temannya beberapa saat untuk pulih dari keterkejutan. Dan Yosua, apakah ini berarti dia memiliki seseorang dengan kemampuan seperti itu di sisinya? Itu mengingatkan Jin tentang betapa menakutkannya kemampuan replikasi tubuh Joshua sebenarnya. Aku yakin si idiot itu tidak pernah memberitahumu apa yang bisa dilakukan oleh Shadow Energy, kan? Tidak, dia tidak melakukannya. Kemudian Misha menghela nafas lega karena suatu alasan. Itu melegakan. Jika dia melakukannya, aku akan meninju wajahnya. Dan aku akan menyiksamu sampai kamu melupakannya. Apa? Bagaimana perasaanmu setelah menyaksikan fenomena yang jauh melampaui prinsip-prinsip dunia? Jin mengamati tatapan serius Misha untuk beberapa saat dan menjawab. Mengerikan. Jika Jin Rankandel yang memberiku kue sebelumnya bisa aktif di tempat lain, aku tidak akan lagi menjadi orang istimewa. Aku bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak hal membosankan yang harus aku lalui untuk membuktikan bahwa aku yang sebenarnya. Tidak ada orang di bumi yang menginginkan lebih dari satu salinan diri mereka sendiri, terutama jika diri yang lain berada di luar kendali mereka. Jin tidak bermaksud apa-apa dengan kata-katanya. Dia hanya menyatakan apa yang dia pikirkan dengan tulus tentang masalah ini. Tapi senyuman terbentuk di wajah Misha, seolah jawabannya sangat membuatnya senang. Dia sengaja memamerkan kekuatan ilahi ini untuk mengejutkan Jin, untuk mencegahnya menyerah pada godaan seperti itu. Dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang akan dia hadapi di masa depan. Misha percaya bahwa kekuatan energi bayangan terlalu berbahaya untuk digunakan oleh manusia manapun, naga, setengah, orc, iblis, dan bahkan termasuk dewa, apalagi manusia. Kontraktor 1000 tahun. Dan harapan bayangan yang pasti akan menjadi yang terakhir. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menemui akhir yang sama dengan Temar. Untungnya, Murakan tampaknya membimbingmu dengan baik untuk saat ini. Jangan pernah tertarik pada kekuatan seperti itu, bahkan di masa depan. Aku akan selalu mengawasimu. Misha hendak melanjutkan ketika Euria menarik lengan bajunya. Tuan tua tidak akan pernah melakukan itu. Jin dan teman-temannya tidak mengerti mengapa Euria mengatakan hal seperti itu. Jin terkekeh melihat ekspresi serius Euria karena menurutnya itu menggemaskan. Sudah lama sejak kamu memanggilku tuan tua, Euria. Tapi kenapa tidak? Pokoknya, dia tidak akan melakukannya. Misha adalah satu-satunya yang dibekukan oleh kata-katanya, dan dia berpikir, tuan tua? Selain itu, dia bahkan membaca pikiranku. Saya mengharapkannya, tetapi takdir telah membawa gadis ini ke Jin. Tuan tua. Kedua kata itu menimbulkan segala macam pertanyaan di benak Misha dalam sepersekian detik itu. Tentang mengapa duanya, Solderet, tetap diam sampai sekarang, mengapa dia tidak berkomunikasi dengan kontraktornya sendiri sekalipun, dan mengapa dia tidak berbicara dengan naganya sendiri. Mungkin Jin bisa menjadi reinkarnasi dari Temar. Itu mungkin mengapa Euria melihat wujud Temar dalam dirinya. Tidak, mungkin. Dia mungkin pernah melihat Solderet di Jin, Asmil dan kontraktor mata. Jika kontraktor itu sesempurna Euria, maka itu pasti mungkin. Tetapi orang tidak dapat memastikan pada saat itu. Misha menyembunyikan emosinya dan menepuk kepala Euria. Bagaimanapun, tidak terlalu buruk untuk pergi ke dunia luar dan berbicara dengan orang-orang, kurasa. Kamu. Apakah kamu? Bilang namamu Gili. Ya, Nona Misha. Aku butuh beberapa hari untuk memperbaiki adikku yang idiot itu. Aku akan sangat menghargai jika kamu bisa memilihkan kamar untukku. Saya akan mencoba mencari kamar terbaik yang tersedia. Tolong beri saya daftar apapun yang mungkin Anda perlukan, jika Anda memiliki permintaan khusus. Terima kasih. Saya ingin minum dengan kue kantel di kamar saya, jadi izinkan saya memesan beberapa botol anggur terbaik. Untuk saat ini, mudah-mudahan, sesuatu dari Mila, yang berumur lebih dari 1 abad. Segera. Jin, aku akan bicara lebih banyak denganmu besok. Misha tiba-tiba berhenti dan kembali menatap Gili, seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Dan untukmu, kamu mungkin ingin berhati-hati. Apa? Kamu terlalu cocok untuk seleranya. Jika dia melakukan tindakan bodoh padamu, aku akan segera memotongnya. Gili tidak bisa memberikan jawaban. Dia hanya bisa berpura-pura batuk.